Masih pada subtema yang kedua mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita sekarang masuk ke pembelajaran yang keempat. Kalau pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang jenis-jenis makanan, sekarang kita akan bahas tentang makanan yang kamu makan. Yang kamu makan itu makanan yang bergizi atau bukan, makanan yang sehat untuk kesehatan atau bukan. Nah, itu kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Oke, ayo mengamati. Ini ada Miss akan jelaskan mengenai hubungan makanan dan kesehatan ya. Jadi Miss mau cerita suatu peristiwa. Nih, pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain. Anak-anak bermain tarik tambang. Jadi mereka sedang bermain tarik tambang. Nih, ini dia contoh gambar mereka sedang main tarik tambang ya. Itu adalah pelajaran olahraga, makanya mereka pakai baju olahraga, mereka bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Mereka semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo. Yang mana yang Edo? Ini yang Edo nih. Ini yang kulitnya agak-agak eksotis, yang agak-agak terkena sinar matahari terlalu banyak atau bawaan lahir yang kulitnya cukup unik ya. Ini Edo, dia juga punya rambut agak keriting. Terdengar suara Edo, dia kenapa? Dia mengadu, maksudnya aduh, katanya kayak gitu. Dia mengadu kesakitan. Rupanya dia terjatuh. Dia kan main tarik tambang kan. Dia terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Ini si Udin. Jadi karena main tarik tambang, dia tertarik gitu kan. Dia terjatuh. Ini dia gambarnya. Dia terjatuh, dia mengadu kesakitan atau dia bilang aduh sakit seperti itu. Semuanya merasa sedih dan kaget. Iyalah kan, nggak mungkin si Edo terjatuh mereka senang atau malah ketawa atau malah mengejek. Aduh, nggak boleh ya. Kita sudah belajar pembelajaran sebelumnya, kalau nggak salah pembelajaran yang kedua mengenai sila kedua Pancasila tentang lambang rantai, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita beradab, kita tidak tertawa atau mengejek saat teman kita terjatuh atau terluka. Jadi nih, saat si Edo ini terjatuh, semuanya merasa sedih dan kaget. Edo ini anak terkuat. Bayangkan, dia anak terkuat. Tapi dan pada setiap perlombaan, kalau ada lomba olahraga gitu, Edo selalu menang karena dia anak terkuat. Jadi mereka semua ini membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Oh maaf, ini misalnya ketik lagi, aduh. Ini maksudnya dan menghiburnya ya. Jadi supaya Edo tidak terlalu sedih, mereka menghibur Edo. Gak apa-apa Edo, gak apa-apa. Gimana keadaanmu, sakit enggak? Ayo kita obati, seperti itu. Ternyata kenapa si Edo ini jatuh? Ternyata pagi sebelum Edo ke sekolah, Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Dia nggak bertenaga. Jadi pas tarik tambang, dia tidak punya tenaga untuk menarik. Dia akhirnya terjatuh. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru untuk berangkat ke sekolah. Wih, gawat ya. Ternyata sarapan ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kita, energi kita untuk hari itu. Jadi kalau kita nggak sarapan atau tidak makan pagi, pasti badan kita lemes kan, tidak bertenaga. Kita juga merasa lapar terus dan tidak fokus untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kita pada hari itu. Jadi penting sekali untuk sarapan ya sebelum pergi ke sekolah atau sebelum belajar. Jangan sarapan telat, sarapan itu tepat waktu supaya
perut kita atau supaya tubuh kita kuat. Jadi untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan yang cukup dan bergizi. Jadi makanan kita juga tidak sembarangan, harus makannya yang cukup dan bergizi. Jadi makanan yang gimana yang cukup dan bergizi itu, makanan yang sehat itu yang gimana? Kita lanjut pada kegiatan berikutnya. Ayo menulis. Oh, mengerikan sekali. Begitu kegiatan berikutnya langsung tugas ya. Gak apa-apa, ini tugasnya tidak sulit, seru-seruan aja. Jadi beri tanda checklist ya, tanda checklist pada makanan yang sebaiknya makan setiap hari, dan tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Jadi buat tanda checklist makanan yang sehat, yang bagus untuk dimakan setiap hari, dan tanda silang untuk makanan yang boleh dimakan tapi sesekali, atau kalau bisa jangan dimakan, gitu dia. Jadi buat tanda checklist bagi makanan yang sehat, tanda silang pada makanan yang tidak sehat, itu dia intinya. Ini ada Miss kasih contoh makanan. Ini makanan yang pertama, ini makanan yang kedua, ini makanan yang ketiga. Ayo tebak gambar-gambar apa ini. Yang keempat, wih enak sekali. Makanan yang kelima, dan ini yang keenam. Oke, ini ada 6 gambar. Yang pertama, ini buah-buahan kan? Jadi kamu buat tandanya, tanda checklist atau silang. Kalau kamu rasa ini makanan yang harus dimakan atau makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, kamu buat di sini tandanya checklist gitu. Tapi kalau kamu merasa ini makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari, kamu bisa buat tandanya tanda silang gitu. Jadi kamu bisa pilih tandanya checklist atau silang. Jadi dalam buku tugasmu kamu nggak perlu menggambar ini ya, jangan digambar, kamu kesulitan. Tapi kalau kamu mau gambar juga nggak apa-apa. Cuman dalam tugas ini kamu hanya tinggal buat yang pertama, buah-buahan, tandanya apa, gitu. Nah, kalau kamu merasa ini makanan yang harus dimakan setiap hari, alasannya apa? Jadi kamu harus tulis gitu, tulis alasannya. Begitu juga yang kedua, ini permen, tandanya apa, alasannya apa. Yang ketiga, ini gambar es krim, tandanya apa, alasannya apa. Yang keempat, ini coklat kan, tandanya apa, alasannya apa. Yang kelima, ini susu, tandanya apa, alasannya apa. Yang keenam, ini lauk pauk, tandanya apa, alasannya apa. Jadi sekali lagi, dalam tugas di rumah, dalam buku tugasmu, kamu tidak harus menggambar ini. Tapi kalau kamu mau gambar supaya cantik juga nggak apa-apa. Jadi kamu langsung tulis nomor 1, buah-buahan, tandanya checklist, misalnya alasannya karena mengandung vitamin ini gitu misalnya, gitu sampai yang ke nomor 6 ya. Itu yang kamu kerja ke tugas. Oke, selesai kegiatan ayah menulis. Kegiatan berikutnya, maaf, rupanya masih ada lanjutannya. Gak apa-apa. Jadi tadi kan ada 6 makanan kan. Nih yang nomor 7-nya, kamu bisa bebas pilih makanan yang kamu sukai, yang tadi belum disebutkan. Terus kamu jelaskan apakah makanan tersebut boleh dimakan setiap hari atau tidak, gitu. Misalnya kamu suka apa, mie goreng gitu kan, kamu tulis makanan yang aku suka adalah mie goreng. Makanan tersebut boleh dimakan setiap hari karena dia mengandung ini, misalnya begitu. Itu misalnya ya. Jawabannya bukan berarti mie goreng memang benar-benar harus dimakan setiap hari. Itu contoh saja. Yang kamu makan selama ini itu, atau makanan kesukaan kamu itu adalah makanan yang sehat atau tidak, makanan yang bisa dimakan setiap hari atau tidak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, semoga kamu bisa memperbaiki kebiasaan makanan kamu supaya kamu bisa makan makanan yang lebih sehat dan bergizi.
dan lebih sehat. Sudah ya. Oke, sampai sini aja pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Miss jadi penasaran akan makanan yang kalian masing-masing suka. Jadi terima kasih sudah belajar. Sampai ketemu dalam video pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa.